gereja gitu ya. Jadi um, gini, kenapa kok saya mau tanya soal ini, pengaruh gereja dalam hidup kalian gitu ya. Saya ingin memotivasi, jadi teman-teman bulan April atau Mei itu saya ikut seminar, webinar, di mana pembicaranya itu sendiri menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di bulan April awal. Penelitian ke gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja baik apa namanya jemaat yang besar, ya, terus yang tidak terlalu besar lah begitu. Nah, hasilnya ada 7 poin tentang tantangan gereja di masa pandemi dan di nanti setelah masa pandemi ini. Nah, salah satu yang muncul itu adalah ketakutan hamba-hamba Tuhan, ya, atau ketidakpercayaan diri hamba-hamba Tuhan dalam menghadapi masa ini dan masa yang akan datang. Nah, kekhawatiran yang lain atau tantangan yang lain adalah perpindahan jemaat gereja. Nah, saya melihat begini, justru itu yang tidak terjadi gitu ya. Itu yang ternyata kenyataan itu atau tantangan itu bisa dijawab oleh kalian gitu. Bahwa kalian gereja ya, maaf kata ya, bukan yang ribuan begitu ya, puluhan ribu atau ratusan ribu, tetapi kalian tetap bisa berkualitas gitu. Ya, supaya gini, supaya kalian bisa menginspirasi anak-anak youth gereja lain yang mungkin juga sama gitu, fasilitasnya tidak miliaran rupiah gitu ya, fasilitasnya dan dukungannya mungkin juga tidak bisa sampai yang gimana begitu, yang heboh begitu, tetapi kalian memunculkan sebuah kualitas gitu loh ya, memunculkan sebuah mutiara, kalian tetap bisa berkualitas gitu ya, yang kita sampai hari ini saya bilang tadi, saya respect saya dengan Kak Hans itu ya, istilahnya wow gitu ya, lihat kalian di usia muda begini memunculkan hal yang luar biasa gitu. Nah, saya pengen tanya ke 3 temen gitu ya, apa sih yang sebetulnya kalian dapatkan? Ya, bukan tentunya saya yakin sih gembala baik gitu ya, mungkin kalian pernah dikasih makanan, tapi bukan itu. Maksud saya apa yang kalian pelajari? Hal apa yang, nilai apa yang sangat berharga dalam hidup kalian yang kalian dapatkan dari gereja ini gitu ya. Pengaruh apa yang membuat kalian bisa sampai hari ini? Kalian bisa sukses, kalian bisa, ya walaupun sukses itu sekali lagi bukan tujuan. Kalian mungkin bilang, Kak, saya kan belum sukses, Kak. Ya enggak apa-apa, karena buat saya kalian sukses di dalam prosesnya ini. Ya, kalian melalui proses ini. Jadi silahkan siapa yang akan bersharing gitu ya. Di antara kalian mau menjawab ini. Apa yang kalian dapatkan, nilai apa yang kalian pelajari dari gereja ini gitu ya, yang membuat kalian bisa sampai di titik ini gitu. Silahkan dari siapa yang mau memulai. Kali ini saya tidak menunjuk, silahkan siapa yang menjawab gitu. Silahkan siapa yang mau menjawab. Oke. Saya akan mencoba menjawab dengan apa ya, dengan pengalaman yang telah saya lakukan, telah saya alami. Kalau ditanya, bisa saya simpulkan ini apa sih peran gereja terhadap hidup saya sampai saya bisa seperti saat ini, seperti itu kan. Kalau boleh jujur, aku kalau ditanya tentang peran gereja, di sini peran gereja yang sangat sangat mempengaruhi cara hidupku, cara berpandangku, cara berpikirku itu memanusiakan manusia. Seperti itu. Jadi gimana cara kita memperlakukan manusia lain itu dengan seperti manusia. Jadi kalau kita memperlakukan diri kita sendiri itu baik, ya kita juga harus memperlakukan orang lain itu baik. Seperti itu. Jadi secara umum, secara garis besar, gereja secara tidak langsung mengajarkan hal itu kepada saya. Seperti itu. Terus kalau ada lagi hal lain yang peran gereja yang cukup besar yang mengubah hidup saya itu kayak gini. Saya nggak mau menjadikan gereja ini cuma sebagai tempat ibadah. Gitu. Jadi kalau saya juga mau menjadikan gereja ini sebagai ajang saya mengembangkan diri. Jadi ajang saya mencari ilmu,
ajang saya untuk mengembangkan diri saya biar bisa ke arah yang positif. Kalau ditanya ilmu apa yang saya dapatkan dari gereja, kalau boleh jujur, dulu saya ini nggak bisa apa ya, kalau ngomong di depan umum itu suka apa terbata-bata seperti itu. Jadi nggak bisa lancar ya. Saat ini pun nggak lancar, tapi ini lebih baik dari saya yang dulu lah. Itu saya belajarnya itu mencobanya itu di dalam gereja. Seperti itu. Jadi lingkungan yang di gereja ini saya coba istilahnya apa ya? Uji coba di dalam gereja sini sebelum saya terjun ke dalam lingkungan luas, ke dalam masyarakat luas. Saya mencoba melatih diri saya di dalam gereja seperti gereja ini dulu. Karena apa ya? Kalau menurut saya lingkungan gereja ini adalah lingkungan yang paling mendukung atau istilahnya lingkungan yang paling peduli dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah terjun di luar sana, udah terjun di masyarakat, ya masyarakat nggak peduli apa yang kamu lakukan. Kalau itu nggak bermanfaat bagi saya nggak peduli kamu mau ngapain. Seperti itu. Jadi saya menjadikan gereja ini, lingkungan gereja ini sebagai lingkungan yang mendukung saya, yang memberikan apa ya pelajaran hidup kepada saya seperti itu. Oke, thank you. Ya, sekali lagi jawaban-jawaban yang menyentuh gitu ya, diberikan dari seorang yang masih muda. Oke, nanti kita akan kupas ya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada yang lain dulu untuk menyampaikan pendapat, rasa. Ya tidak selalu apa yang kalian pikirkan, tapi kalian juga boleh mengungkapkan apa yang kalian rasakan sih. Gitu. Silakan. Dari Risa atau dari Vena. Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri, ya saya berjemaat ya cukup lama lah di gereja yang hingga saat ini ya. Ya yang saya rasakan juga apa ya istilahnya lingkungan gereja itu juga salah satu rumah kedua. Jadi kayak rumah kedua yang membentuk saya menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Ya baik itu dari kepribadian juga, membantu juga menjadi lebih tangguh juga, mungkin sedikit banyak juga ada, kalau tadi sempat dijelaskan juga tentang Quiver dari programnya dari timnya Kak Hans, saya juga sempat ikut itu. Jadi waktu itu juga diadakan semacam kayak kelas-kelas gitu di gereja, lalu kemudian ada trainingnya juga, gimana kita memanage sesuatu, gimana kita bikin teamwork, gimana kita membuat kayak dulu saya ingat banget dulu disuruh bikin proyek kegiatan apa ya kegiatan isinya kegiatan yang berdampak untuk masyarakat gitu ya. Nah, jadi dari situ juga apa ya kita yang waktu itu sih saya masih sekitar SMP atau SMA gitu ya. Jadi gimana caranya kamu yang anak-anak SMP dan SMA ini menghandle suatu kegiatan. Jadi dari nol kita harus tahu sendiri gimana cara kita nyari dananya untuk kita bikin kegiatan itu. Terus kita mau ngapain di kegiatan itu? Sasarannya siapa? Terus dampaknya nanti gimana? Nah, hal-hal seperti itu tuh menurut saya juga sangat membantu juga ya. Di samping juga bimbingan dari gereja sendiri juga membantu juga, misalnya dalam firman-firman. Ya saya pribadi juga apa ya? Mungkin saya nggak bisa ingat langsung kalau misalnya dengar firman tanpa mencatat ya. Jadi akhirnya saya sering misalnya firman itu saya mesti catat supaya paling nggak itu ada apa ya? Ada hal-hal yang
teringat gitu kan dalam pikiran saya. Jadi ketika saya pas menghadapi masalah, oh saya ingat kapan hari sempat ada khotbah gini gitu. Jadi apa ya, peran gereja di sini juga membantu dalam ketika kita saya pribadi menghadapi masalah, oh tiba-tiba muncul satu pikiran, ya pasti juga Roh Kudus yang mengingatkan kita, oh ini loh pemecahannya gini, seperti itu. Ya itu kalau dari saya. Oke, terima kasih. Jadi nanti saya kupas nanti aja sekalian dulu dengan Risa. Apa kira-kira Risa sampai membuat kamu jadi remaja yang seperti ini begitu? Kalau tadi kan mungkin jawabannya yang keren gitu. Kalau Risa sih cukup apa ya, kalau apa yang dipelajari dari gereja Risa ini, Risa bisa jadi diri Risa sendiri gitu. Jadi kayak tanpa harus menutupi gimana sifatnya Risa, gimana Risanya gitu. Jadi Risa itu bisa mengungkapkan siapa Risa. Jadi tanpa harus jadi aktor dalam sebuah gereja itu. Jadi juga bisa di luar sana itu Risa juga bisa jadi diri Risa sendiri. Terus juga apa ya, bisa jadi bisa membuat Risa itu jadi cinta sama diri Risa sendiri, bukan kata ya cintai dirimu sendiri itu ada bagusnya gitu loh. Jangan cuma memikirkan perasaan orang lain, tapi juga memikirkan perasaan dirimu sendiri gimana. Jadi kayak gitu. Jadi kayak love myself kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Kan banyak nih teman-teman Risa juga di gereja itu kelihatannya alim atau gimana, ternyata di luarnya wah brutal. Tapi di sini di gereja ini di GBDI Maranatha ini Risa tuh bisa jadi diri Risa sendiri yang ya apa adanya, yang Risa ceria gitu kan. Ya mungkin itu sih Kak. Oke. Risa nggak terlalu berat-berat. Ya, thank you. Ya, yang berat-berat biar saya aja gitu ya. Oke. Terima kasih buat kalian. Setiap kali mendengarkan kalian ngomong, saya boleh pengen sempat mau keluarin air mata itu beneran. Buat saya gereja ini gereja yang bukan apa ya asing gitu ya. Buat saya juga betah gitu, cuman ya karena jarak gitu. Tapi setiap kali saya melayanan di gereja ini juga apa ya, saya di welcome dengan baik gitu ya, hangat gitu, dan terima kasih juga termasuk hari ini pun saya ngajak kalian gitu ya. Oke gitu, enggak tahu udah betulnya terpaksa atau tidak, tapi melihat alur tadi ini saya percaya Tuhan itu menyatukan hati kita gitu. Kalian juga tadi tak jelasinnya panjang apa kisi-kisinya gitu. Saya juga mendadak aja gitu ya. Tiba-tiba pertanyaannya seperti ini gitu, ngalirnya seperti ini ya. Saya percaya apa ya, karena mungkin kita sudah sering pelayanan bersama gitu ya. Dan memang kualitas kalian yang berbeda. Nah, saya tadi sempat menyoroti beberapa hal ya. Jadi dari Noel tadi memanusiakan orang gitu ya, dimana juga ini keluarga itu adalah tempat yang paling aman, paling nyaman, dan keluarga itu tidak ada kompetisi. Keluarga itu memunculkan semua yang terbaik, ya. Tidak ada orang tua yang iri ketika anaknya lebih hebat dari orang tuanya. Dan itu berarti kan definisi keluarga tidak mungkin terjadi ya, karena bapak dengan iri dengan anaknya, tidak mungkin gitu ya. Jadi kamu bisa mengembangkan diri, Noel bisa mengembangkan diri karena pasti aman gitu ya, di lingkungan yang memungkinkan hal itu terjadi, itu subur gitu ya, itu memungkinkan itu terjadi. Lalu Evena ya tadi juga ngomong soal rumah yang kedua ya juga. Nah, saya pengen begini sih, menyimpulkan sementara ini buat gereja-gereja yang mungkin mengeluh, kami terbatas, kami tidak punya dana, kami masih bingung, tidak tahu caranya teknologi untuk streaming.
ternyata jawaban daripada ketiga anak muda ini sama sekali tidak menyinggung soal fasilitas. Jadi anak muda tidak berkaitan dengan anak fasilitas. Jadi bahwa kemudian ketakutan kita kehilangan anak muda karena fasilitas ternyata tidak dijawab gitu ya dengan kesaksian ini gitu. Jadi justru hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ternyata juga hal-hal yang membawa mereka berubah, hal-hal yang membawa mereka sampai di titik ini bukan hanya sekedar khotbah. Ya kalau tadi di-sharingkan tadi semua ini khotbah bisa lupa sampai dicatat tadi kan. Tapi ternyata ada hal-hal lain gitu ya. Yang mungkin ini jadi luput dalam perhatian gereja. Gereja berpikir bagaimana menyampaikan khotbah minggu. Bagaimana menyampaikan khotbah di tengah minggu. Tetapi ada hal lain yang ternyata ini membuat membentuk ya, menginvestasikan sesuatu dalam kehidupan anak muda di luar khotbah. Ya, lalu Risa, sama seperti yang tadi saya singgung, ya. Jadi hanya di dalam sebuah keluarga yang aman, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri. Ya, tadi yang dikatakan mungkin di luar tempat ya harus pakai topeng, ya. Ya, kadang sampai lupa dirinya siapa gitu karena terlalu sering pakai topeng, ya. Tetapi di gereja ini, ya itu juga yang kemudian bukan hanya orang dalam yang ngomong, ya, tetapi saya juga sendiri sebagai orang luar ya, sebagai pembicara atau pengkhotbah yang diundang ya, saya selalu kalau Anda boleh cek gitu ya, ke kakak ya, ke Kuswanto ya, setiap kali saya diundang gitu ya, undang retreat gitu, saya selalu pilihannya, saya bilang saya enggak mau cuma datang satu sesi gitu, bukan soal apa-apa, saya bilang, atau kadang kalau hanya diundang sekali pun sepertinya harusnya seperti kemarin April itu yang kita Paskah. Ketika saya diundang, saya bilang, saya akan datang full dari Jumat sampai Minggu, sekalipun hanya khotbah sekali gitu. Kenapa? Karena saya pengen dicas gitu, tanda kutip ya. Saya pengen dilayani juga. Oke, saya melayani satu sesi, tapi buat saya berada di tengah-tengah kalian itu saya dikuatkan. Saya dilayani gitu ya. Saya butuh juga dihargai gitu. Seperti yang kalian alami itu. Oh, di tempat ini saya bisa mengembangkan diri. Oh, di tempat ini saya diterima. Nah, itu yang juga yang saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan juga berada di tengah-tengah gereja di keluarga GPDI Maranatha gitu. Makanya setiap kali 2 kali ini yang waktu dulu kita challenge apa itu Mannequin Challenge itu juga saya nawarnya begitu. Saya nawarnya, boleh enggak saya ikut gitu, full atau paling tidak saya nginep gitu. Saya pengen menikmati fellowship, saya pengen menikmati apa yang menjadi kekuatan kalian itu, apa yang menjadi keunggulan di gereja ini gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menerima, buat kalian yang menghadirkan atmosfer itu, dan buat Bapak Ibu Gembala yang membuat ini make it happen gitu ya, membuat ini menjadi real, menjadi nyata gitu. Sebelum saya ke Kak Hans ya, saya ingin membagikan drama dari Lukas 2. Kalau kalian tanya, Kak, kenapa di acara ini gitu ya? Kenapa ada di acara ini? Lukas 2 ayat yang ke 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kenapa saya dalam 1-2 bulan ini getol sekali menjadi moderator, getol sekali menjadi host, ya bukan karena semata-mata YouTuber sih gitu. Tapi buat saya mau pindah kalau biasanya saya ini khotbah, saya ngajar, Anda cuma dengar ya, saya ngomong, Anda dengerin gitu ya. Tapi justru kenapa saya beralih kepada memberi pertanyaan. Nah, saya pengen Anda juga mengembangkan kemampuan ini gitu ya. Bahwa belajar itu tidak hanya satu arah dari guru. Ya, orang pinter tidak hanya lagi ditentukan dari menjawab soal. Tapi orang pinter itu juga dilihat dari mana? Bobot pertanyaan yang diajukan. Nah, saya senang dengan program kalian yang tengah minggu lewat Instagram itu, di mana mulai talk show. Nah, saya senang sekali itu. Saya sangat support, saya bangga, saya apresiasi sekali. Kenapa? Karena pasti itu belajar bertanya. Ya, belajar bertanya, belajar mempertanyakan sesuatu.
itu adalah sebuah hal yang baik, positif, yang luar biasa. Karena Yesus pun cara belajarnya ternyata tidak hanya mendengar, tidak hanya ngajar, ya, tetapi juga bertanya, gitu ya, belajar mempertanyakan, belajar kritis, ya, tadi pengalaman-pengalaman tadi apa namanya yang dicontohkan Ivena tadi. Kalau bikin proposal harus bagaimana? Apalagi? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Nah, jadi saya mendorong Anda, ini salah satu sebetulnya cara saya belajar untuk meningkatkan kapasitas saya. Saya dulu khotbah, cara belajar saya mungkin saya merenungkan firman Tuhan, tambah jamnya. Tapi saya juga bisa belajar dari apa? Dari kalian. Belajar apa? Bertanya gitu. Jadi saya hari ini justru belajar dari kalian. Gitu ya. Saya justru belajar. Saya sendiri belajar apa? Belajar membuat pertanyaan begitu. Oke, Kak Hans ada tanggapan mungkin lebih dipertajam dan apa yang kita anak-anak muda perlu bagaimana ini menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini, Kak Hans? Mic-nya Kak Hans. Ya. Mungkin salah satu kata yang sekarang ini relevan adalah kata secara karakter adalah kualitas resilience. Kata resilience itu terjemahan sederhananya kayak bola pingpong kalau dilempar, dia mantul. Jadi kemampuan untuk bangkit mantul kembali, itu secara sederhana diterjemahkan sebagai karakter yang namanya resilience. Di tengah kondisi yang tidak mudah, kan kita tidak bisa hanya jadi generasi rebahan, walaupun rebahan sekarang ini pahlawan katanya. Tapi tidak cukup hanya itu. Dan dalam konsep resilience, ternyata orang itu baru punya kekuatan bangkit kalau dia memiliki apa yang saya sebut dengan 3I, 3I. Jadi I yang pertama adalah I have. Ya, I have di situ bicara tentang hal-hal yang kita miliki menjadi sumber dukungan bagi kita semua. Dalam keadaan seperti sekarang ini, dukungan-dukungan apa yang kita miliki? Tadi sharing dari Noel, Risa, dari Vena, tadi bicara tentang, wah puji Tuhan, ternyata kalian bisa melihat gereja dalam perspektif tidak cuma perspektif ibadah, tapi dalam perspektif sebagai keluarga, perspektif yang bisa mendukung, memberi rasa aman, perspektif yang bisa mengembangkan potensi, ya itu dukungan-dukungan memang yang sifatnya eksternal yang kalian miliki, dan sangat beruntung kalau kalian memiliki hal itu. Ya, I yang kedua adalah I am. Ya, I am ini tadi yang Risa bilang, dukungan-dukungan eksternal ini memang memberikan kepada kita kesadaran untuk melihat dengan jujur siapa diri kita, potensi kita. Kalau tadi dukungannya eksternal, sekarang kita juga jadi bisa melihat siapa diri kita, potensi kita apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa, gitu. Yang di mana yang kita bisa mengekspresikan dengan bebas, mana yang kita tidak bisa, semua diterima dengan apa adanya, dan kita bisa menemukan semua potensi-potensi kita dengan baik. Dan barulah yang ketiga, kita akan dua kekuatan itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan I can. Ya, saya bisa. Ya, jadi kata saya bisa itu bukan sekedar simbol motivasi orang teriak-teriak di depan kaca, I can do it, I can do it. Kalau dia tidak punya dukungan eksternal yang aman seperti yang kalian rasakan, dia tidak punya perasaan mencintai diri seperti yang tadi Risa juga bilang dalam dirinya, dan tentunya kesadaran bahwa juga ada Tuhan di dalam diri kita, maka I can-nya tidak bisa muncul. Itu meskipun dia teriak-teriak I can do it kayak apapun, tanpa dua dukungan hal itu, maka itu cuma jadi simbolis. Jadi saya memiliki keyakinan bahwa
apa yang teman-teman sekarang sedang miliki, bahwa kalian sedang menunjukkan kualitas dan bukan hanya menunjukkan, kalian punya modal dan punya kualitas untuk mengalami yang namanya resiliensi itu. Jadi titik mantul. Mungkin sekarang tidak nyaman seperti bola pingpong. Di bola pingpong itu semakin dilemparkan keras ke bawah, pantulannya makin tinggi, atau bola bekel itu daya semakin dilempar ke bawah, justru daya pantulnya malah lebih tinggi. Jadi itu salah satu kualitas karakter yang saya pikir menarik, yang kalian miliki, yang kalian bahkan sudah tunjukkan, dan itu buat saya sebuah blessing yang luar biasa yang kalian diberi Tuhan, sebuah anugerah untuk itu semua. Itu Bet. Oke. Jadi teman-teman betul-betul ketika bicara soal kualitas itu kalian bukan pilihan terakhir gitu loh ya. Memang ketika saya mau bicara, mau nunjukin itu, mau pamerin gitu ya, mana sih yang bisa dipamerkan gitu ya, yang bisa ditunjukkan kepada dunia, pada gereja-gereja lain. Ini loh kualitas gitu ya. Maka pertama kali yang muncul itu justru kalian yang saya pikirkan gitu ya. Ya saya yakin betul. Saya juga, kalian tahu sendiri kan di grup kita jarang komunikasi, jarang ini. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini akan muncul jawaban-jawaban yang luar biasa. Ini akan muncul dan otentik gitu, asli di dalam program ini.